Siap-siap bakal ada tim khusus pelototi kualitas BBM. Seolah-olah disebarkan Pertalite itu antri. Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Seolah-olah seluruh SPBU Pertamina menjual Pertalite ditempel nama Pertamax. Saya kira ini sangat bahaya. Saya khawatir ada pihak-pihak asing atau siapapun yang ingin menguasai pasar retail SPBU nih. Ada merek baik tertentu, punya pejabat tertentu juga nih, supaya rakyat pesaing Pertamina maksudnya? Ya, bukan, rakyat tidak percaya pada SPBU Pertamina dong. Oke. Pada SPBU Pertamina itu rata-rata milik perorangan juga loh, milik swasta. Dan kalau kamu milik, kamu kalau jual Pertamax, kamu pedagang biasa gitu, punya SPBU ya. Saya kira kamu nggak berani jual Pertamax pakai Pertalite. Karena yayasan konsumen atau masyarakat ambil, kan rutin ESDM bisa ngetes itu. Kalau terbukti kamu taruh di tangki Pertalite, Pertamax itu ada Pertalite, kamu pidana loh. Kamu mau nggak sebagai pengusaha? Dan nilainya juga nggak seberapa. Kan SPBU paling jual berapa ribu liter sehari. Kamu nggak mau tempuh risiko itu. Tuh jual Pertamax juga sudah untung. Kenapa ya kalau pelaku korupsi itu wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Kenapa sih hal kayak gini aja mesti dibeda-bedain? Kenapa sih nggak disama-samain aja sih? Adil dong. So kalau tender panjang nanti ada pemain yang iri dong, cuma dikuasai satu orang gitu loh. Ya kalau itu gampang caranya, saya bilang taruh di e-katalog LKPP seperti saya lakukan di Jakarta dulu. Di halaman LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, ada halaman khusus DKI punya pengadaan barang. Nah, saya ngomong sama LKPP, Pak Hendi, setuju, sambut dengan baik. Karena langsung volume transaksi di LKPP akan naik puluhan ratusan triliun. Capai target dong. Kalau gitu kasih satu halaman khusus Pertamina. Oke. Tapi orang Pertamina ngeyel ini kerjainnya. Nah, dari mana patokan harganya? Sederhana saya bilang. Kita tiap bulan, Menteri SDM itu menerbitkan harga minyak mentah Indonesia. Indonesia Crude Price. Untuk menghitung bagian pemerintah yang dibeli dari KSO atau Pertamina lah. Ya sudah, tinggal umumkan ke seluruh dunia. Siapa yang punya minyak mentah, harganya tidak melebihi harga ICP, taruh di negeri Indonesia, maka Pertamina jamin langsung beli. Dan Anda kami uruskan sebagai kawasan berikat, Anda boleh diekspor kembali tanpa kena pajak. Waktu itu saya ngomong sama Pak Heru, Sekjen Kementerian Keuangan, bisa diurusin. Saya paksa-paksa, si Riva cuma taruh di mana? Pulau Nipa. Nah, gue marah-marahin. Kalau gue di Rut Pertamina, gue pecat tuh hari ini juga, gue bilang. Kenapa mereka nggak takut? Jadi berhak mecat kan di Rut, bukan Komut. Dan Menteri BUMN. Nah, ini masalah kan. Kalau Komut hanya bisa menyatakan keberatan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu disk saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Jika ini benar, ini lebih biadab daripada binatang. Pada saat Pertamina membeli RON 90, lalu diklaim ke negara bahwa mereka membeli dengan RON 92. Ini korupsi tingkat pertama yang merugikan negara. Ini masyarakat belum dirugikan secara langsung nih, yang nomor satu. Namun yang kedua, minyak yang tadi 90 diberi aditif, dioplos katanya, menjadi 92, yang harusnya Pertalite menjadi Pertamax, dijual di SPBU retail. Ini secara langsung menyakiti perasaan masyarakat dan merugikan masyarakat secara langsung. Why? Satu, ketika masyarakat lagi susah disuruh membeli BBM non-subsidi. Ketika mereka sudah sepakat, walaupun sebagian tidak ikhlas, mereka beli BBM non-subsidi, ternyata yang dibeli sama mereka Pertamax itu adalah oplosan. Ini bajingan. Ini benar-benar biadab. Yang kedua, mobil-mobil yang mereka harus isi dengan Pertamax terpaksa
mengalami kerusakan bagi sebagian mobil karena mendapatkan RON yang lebih rendah, maka biaya kerusakan ini juga harus ditanggung oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat sudah beli lebih mahal untuk barang sampah. Yang kedua, mobilnya rusak juga tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Anda, para tersangka, Anda lebih biadab daripada binatang. Dan ingat, anak-anak Anda, keluarga Anda akan menanggung karmanya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit langsung meninggal. Ya, kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar-benar luar biasa menyakiti hati perasaan masyarakat. Korupsi senilai 193 triliun, kalau saya tidak salah, itu hanya 2023. Secara keseluruhan sudah hampir 1.000 triliun. Dan itu negara kita dirugikan dan uang masyarakat dirugikan. Anda bisa bayangkan, ketika sudah ditangkapnya para bajingan-bajingan ini, melalui berita yang saya lihat di Lambe Tura, bahkan konferensi pers dari mungkin ya public relationnya Pertamina masih menyangkal dan mengatakan bahwa itu tidak terjadi dan kualitas baik-baik saja. Ini menyakiti seluruh masyarakat dan saya sangat tersakiti. Seandainya terbukti bahwa oplosan terjadi, menurut saya kepada teman-teman dari Polri, orang ini harus ada yang melaporkan untuk pasal 242, keterangan palsu, dan harus dipidanakan. Jadi menurut saya, kejadian yang menimpa masyarakat melalui kasus Pertamina adalah sebuah contoh hancurnya harapan bangsa Indonesia dan ditindasnya hak rakyat yang sampai pada akhirnya banyak Gen Z yang apatis. Saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo dan benar-benar mulai membersihkan dan menangkap para penjahat-penjahat ini. Mudah-mudahan tidak diberikan hukuman ringan karena jika terjadi di negara lain, udah pasti hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena ini merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Not to mention berapa uang ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil.